Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwita Yuwardani dengan NIM 24650060. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan prolog pada mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, pertama di sini apa itu prolog? Prolog adalah bahasa pemrograman berbasis logika yang digunakan dalam AI untuk menyimpan fakta dan menarik kesimpulan otomatis. Kita cukup memberikan fakta dan aturan, lalu prolog bisa menjawab pertanyaan dari data tersebut. Bahasa ini sering digunakan untuk menggambarkan pengetahuan, mencari hubungan seperti silsilah keluarga, dan memecahkan masalah logis. Jadi, secara lebih rinci, prolog bekerja dengan menyimpan pengetahuan dalam bentuk fakta dan aturan. Setelah pengetahuan tersebut ditulis, prolog akan memprosesnya menggunakan logika internalnya. Kita tidak perlu membuat langkah-langkah program secara detail, cukup memberikan hubungan antar data. Kemudian setiap kali kita mengajukan pertanyaan, prolog akan mencari jawabannya secara otomatis. Karena keunggulan inilah prolog sangat cocok dipakai untuk menjelaskan struktur seperti hubungan keluarga, relasi antar objek, dan menyelesaikan persoalan yang membutuhkan dedukasi logis. Bagaimana cara menggunakan prolog? Untuk menggunakan prolog, kita bisa memakai aplikasi Swift Prolog yang gratis dan mudah dipasang. Setelah itu, kita membuat file berisi fakta dan aturan dengan ekstensi .pl, lalu membuka file tersebut di Swift Prolog. Dari sana, kita dapat langsung menanyakan sesuatu menggunakan query. Misalnya, orang tua Arwan X, dan prolog akan mencari jawabannya secara otomatis berdasarkan data yang kita berikan. Sederhananya, cara kerjanya adalah membuka aplikasinya, tulis datanya, lalu tanya, dan prolog akan memberikan jawabannya. Lebih lengkapnya, Swift Prolog merupakan platform standar untuk menjalankan program prolog. Ketika kita menulis file dan ekstensi .pl, file tersebut berisi kumpulan fakta seperti orang tua, saudara, atau hubungan lainnya, serta aturan yang menjelaskan logika hubungan. Setelah file dimuat, kita bisa mengetikkan berbagai pertanyaan atau query. Setiap query akan diproses menggunakan logika pencarian bawaan prolog, sehingga komputer dapat menemukan jawaban secara otomatis. Prolog bekerja secara deklaratif, artinya kita hanya memberitahu apa yang benar, dan prolog yang menentukan bagaimana cara mencarinya. Di slide ini terdapat file keluarga.pl berisi fakta-fakta seperti orang tua Arwan Ani, orang tua Arwan Surya, dan seterusnya. Pada slide ini kita melihat contoh nyata bagaimana prolog menyimpan pengetahuan dalam bentuk fakta. Setiap baris menggambarkan satu potong informasi. Misalnya, Arwan adalah orang tua dari Ani, atau Arwan adalah orang tua dari Surya. Fakta-fakta kecil ini nanti akan menjadi dasar bagi prolog untuk menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Dengan membuat basis pengetahuan seperti ini, kita memberikan struktur data yang dapat dihitung secara logis oleh prolog. Tabel ini berisi pertanyaan-pertanyaan seperti siapa orang tua Ani, siapa anak Arwan, dan siapa kakak Tuti. Di sampingnya ada paragraf yang menjelaskan bahwa prolog dapat menjelaskan query berdasarkan fakta yang telah dimasukkan. Pada slide ini kita melihat bagaimana prolog menjawab pertanyaan berdasarkan fakta yang diberikan sebelumnya. Misalnya, ketika kita bertanya siapa orang tua Ani, prolog akan melihat data dan menentukan bahwa Arwan adalah orang tuanya. Ketika kita bertanya siapa saja anak Arwan, prolog memberikan dua hasil karena dalam fakta tercatat bahwa Ani dan Surya adalah anaknya. Prolog juga mampu menangani pertanyaan yang lebih kompleks, seperti menentukan siapa saudara seseorang. Semua jawaban ini tidak kita tulis secara manual, tetapi dihasilkan secara otomatis berdasarkan kombinasi fakta atau aturan logika. Sekian dari penjelasan saya pada presentasi kali ini. Semoga penjelasan tentang prolog, cara kerja, penggunaan, dan contohnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana bahasa ini berperan dalam sistem berbasis logika dan kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.